Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya hormati. Belakangan ini ada peristiwa heboh di dunia maya, yaitu tentang kasus dari Ustadz Fahim Mawardi. Kalau saudara belum tahu bahwa Ustadz Fahim Mawardi ini adalah pemilik channel YouTube Benteng Akidah. Beliau dikenal sangat kritis dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama dan tak segan-segan menuduh Kiai Said Agil Siroj, Gus Miftah, Gus Yahya, dan para tokoh NU lainnya yang berpikiran terbuka, inklusif, dengan tuduhan sesat, dengan tuduhan liberal, bahkan dengan tuduhan mencemari akidah. Nah, ini beliau ini, Ustadz Fahim ini, beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, dilaporkan oleh istrinya dengan tuduhan mencabuli santriwatinya, mencabuli santri perempuannya, kepergok berzina dengan santri perempuannya. Begitu laporan sang istri kepada Polres Jember. Saudaraku sekalian, saya tidak tertarik untuk berbicara tentang kasus pencabulan itu, dalam kurung tuduhan pencabulan yang dilakukan oleh Ustadz Fahim Mawardi. Itu urusan pribadi mereka sebenarnya, urusan rumah tangga mereka yang mereka nasionalkan. Jadi urusan pribadi yang dinasionalkan. Tetapi yang saya coba bahas pada kesempatan ini, setelah saya menonton klarifikasi dari Ustadz Fahim Mawardi, beliau mengatakan bahwa kasus ini adalah upaya untuk meredam dakwah. Kasus ini dimunculkan oleh musuh-musuh dia untuk melawan Islam, membendung dakwah Islam. Ini yang saya soroti. Saudaraku sekalian yang saya hormati, kebanyakan ustadz-ustadz yang beraliran 212 yang selalu mengatasnamakan agama di dalam kepentingan politiknya, mereka setiap ada orang yang berusaha kritis terhadap pemikiran dia, selalu diasumsikan melawan Islam, menyerang Islam. Padahal orang-orang yang mengkritik dia, orang-orang yang nyinyir terhadap pola-pola intoleransi dia, mereka adalah semata-mata urusan mengkritisi diri mereka, para pendakwah intoleran itu, yang tidak inklusif, yang tidak toleran, ya, yang nyinyir terhadap NKRI dan kebinekaan Indonesia. Jadi teman-teman sekalian saya hormati, pembelaan Ustadz Fahim Mawardi itu terkesan mengada-ada. Jadi dia berusaha berlindung di balik Islam. Jadi orang-orang yang mempolisikan dia, orang-orang yang berusaha kritis kepada dia, dianggap melawan Islam, membendung dakwah Islam, dan sebagainya. Saudaraku yang saya hormati, padahal kasus-kasus semacam itu lumrah terjadi di semua agama. Bahkan Paus Benediktus yang ke-14 yang barusan meninggal kemarin itu pernah memecat 400 pastor Katolik, ya, 400 imam Katolik, karena 400 pastor itu terindikasi pencabulan. Jadi kasus cabul-mencabuli itu bukan hanya ranah agamawan Islam, hampir mungkin semua agama, ya. Anand Krishna, salah satu tokoh spiritualis Indonesia, juga pernah mencuat ke publik kasusnya mencabuli pengikutnya yang perempuan. Jadi ini, saudaraku sekalian, terutama Ustadz Fahim Mawardi, ini adalah urusan pribadi Anda dengan istri Anda yang sekarang sedang dinasionalkan. Nah, orang-orang yang mencoba sekarang mengkritisi Anda, dalam tanda kutip nyinyir pada Anda,
bukan menyerang Islam, bukan menghambat dakwah Islam. Anda perlu introspeksi diri, waspada, ya, melihat ke dalam diri Anda sendiri, karena di dalam setiap konten-konten Anda di dalam channel Anda selalu menyerang kiai-kiai NU yang toleran, yang inklusif, yang menghargai kebinekaan, dengan tuduhan sesat, tuduhan liberal, bahkan dengan tuduhan antek Syiah, antek Zionis dan sebagainya. Jadi Anda menabur angin, maka Anda menuai badai. Jadi saudaraku sekalian, kasus ini adalah kasus pribadi dan bukan ranah saya untuk menghakimi, menjustis kepada Ustadz Fahim Mawardi, pemilik channel YouTube Benteng Akidah. Pak Ustadz, hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam menuduh orang lain Syiah, sesat, kafir dan sebagainya, karena tuduhan itu akan kembali kepada diri Anda, ya. NU itu sakti, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka siapapun yang nyinyir terhadap NU akan kena tulahnya, kualatnya. Saudaraku sekalian, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita ambil hikmahnya. Jangan merasa suci, sok suci. Jangan merasa sebagai agen atau menjadi agen Islam, mengatasnamakan Islam, ya. Sehingga orang yang menyerang Anda dianggap menyerang Islam. Ini yang terjadi pada Ustadz Fahim Mawardi. Saudara sekalian, semangat terus ber-NKRI, berbineka tunggal ika. Saya katakan di sini, siapapun yang berbeda dengan kita dari segi agama, suku, golongan dan sebagainya adalah tetap saudara kita di dalam NKRI. Mereka yang bukan saudaramu di dalam Islam, mereka yang bukan saudaramu di dalam iman adalah saudaramu di dalam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.